Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal oli kelebihan atau kurang ya. Jadi banyak orang yang masih terkesan cuek ya, begitu tahu olinya berkurang 40%, 30%, bahkan sampai lebih dari 50%. Jadi oli 900 sisa tinggal 400, oli 650 tinggal 300. Nah, itu bahaya ya. Itu bahaya. Jadi orang itu malah lebih takut kelebihan daripada kurang. Padahal sebenarnya efek kelebihan itu ya hanya kalau sangat-sangat berlebihan saja yang beresiko. Dan entah mengapa ya orang kok banyak yang nggak tahu bahwa di tutup oli motor atau mobil itu ada bagian pengukur ketinggian olinya. Jadi untuk bisa tahu olinya sudah pas itu ada pengukurnya. Jadi yang jadi acuan dalam mengisi oli itu bukan jumlah liternya ya, tapi dari penanda yang ada di dipstick atau tutup oli kalau di motor. Harusnya itu ya yang jadi acuan, karena ada yang acuannya entah lihat buku manual, entah lihat macam-macam gitu ya. Padahal oli yang di drain itu belum tentu sesuai dengan yang di buku manual. Entah karena kondisi saat drainnya ataupun cara drainnya. Jadi misalnya kalau pas mobil dalam keadaan miring gitu ya, baut oli dibuka, nah itu ada kemungkinan ada oli-oli yang belum keluar. Nah gitu terus diisi dosis yang normalnya misalnya 2,9 atau berapa lah, atau ya dibulatkan aja 3 liter gitu ya. Ya artinya jadi lebih ya. Yang di motor juga gitu ya. Terutama kalau di motor juga ada metode sedot kan ya. Jadi untuk drain oli ada kan yang pakai disedot. Ya mungkin pakai disedot bisa ngambil lebih banyak olinya ya. Tapi seiring dengan ambil lebih banyak olinya, oli yang dimasukkan juga harus lebih banyak. Nggak bisa pakai dosis normal. Kalau untuk ini sekian liter gitu ya. Nah ini pentingnya untuk cap distrik. Dan cap distrik itu seharusnya setelah mesin dinyalakan. Jadi mesin dinyalakan 5 menit gitu ya, atau 15 menit atau 10 menit. Itu baru kemudian bisa dilihat di dipstick, olinya sudah pas atau enggak. Kalau untuk motor ya kalau menurut saya langsung ya Mas. Sebenarnya juga waktu dalam keadaan dingin juga no problem ya. Dibuat keadaan dingin full gitu aja kan sudah pasti memenuhi lah. Entah kalau misal panas kan nanti kelihatan cuma separuh kan ya nggak apa-apa toh ya. Ketika dingin full wes cukup. Tapi yang masalah terutama adalah kalau kurang. Kalau lebih itu apa sih problemnya? Kalau di mobil seringnya tidak begitu kerasa ya, selain dari berat. Jadi oli yang terlalu banyak membuat tenaga nggak bisa keluar, kehambat gitu ya, nggak bisa optimal. Terus selain itu jadi berbuih. Tapi penulis sendiri selama ini ya ngisi oli harusnya mbuh piro ya. Tapi sampai lebih dari dipstick banyak itu ya. Kira-kira
itu kan dari min sampai full gitu ya, keisi melebihinya sampai 20% gitu di dipstick ini ya. Itu nggak ada masalah sih, nggak ada buih atau macam-macam. Jadi sepertinya kalau di mobil itu lebih bisa terima kalau olinya terlalu banyak. Kalau di motor bebek rasanya nggak ada ya, motor bebek motor lagi. Yang masalah itu kalau di motor matic. Kalau di motor matic, kelebihan ini akan terwujud di filternya, filter oli. Karena kalau di motor matic agak rendah ya, jadi kalau olinya berlebih, maka oli ini akan keluar lewat saluran pernafasannya oli yang ada di head, silinder head. Nah, yang terjadi adalah olinya akan mengucur, akan jadi mengalir ke ruang filter. Ruang filter akan banyak olinya. Kalau parah, oli ini akan jatuh ke ruang CVT. Ruang CVT-nya jadi kena oli semua. Jadi kalau kelebihan itu seperti itu efeknya ya. Rekomendasi pabrikan itu kadang pakai angka aman. Jadi contoh ini NMAX kan 900 ml. Tapi penulis ya beberapa kali 1100 ya. 1150 bahkan tidak ada masalah apa-apa ya. Oli tidak luber ke ruang filter. Jadi kan kalau penulis uji oli belinya oli 1 liter ya, tak masukkan semua. Masuk semua oli 1 liter. Tentu ya 1 liter enggak masuk semua ke mesin, mungkin 975 atau berapalah ya. Pasti ada sisa yang di botolnya. Enggak bisa betul-betul semuanya gitu. Tapi yang hampir 1 liter. Terus setelah itu penulis kalau merasa olinya kurang baik, bahan dasarnya, penulis tambahkan minyak goreng. Minyak goreng sekitar 100 ml. Terus kalau ternyata aditifnya juga kurang, penulis tambahkan juga oli samping sekitar 50 ml. Jadi ya wes 1150, anggap aja gitu. Jadi kalau untuk NMAX ini dikasih 1100 no problem ya. 1150 no problem. Motor lainnya mestinya ada yang semacam itu juga. Jadi bukan betul-betul 650. Jadi ya termasuk toleran ya terhadap jumlah oli. Tapi mesin itu makin cepat rusak ya kalau oli itu sudah kurang. Penulis ya pernah ya dengar cerita orang mesinnya halus, nyantai, tapi ternyata tiba-tiba rusak. Terus setelah dicek ternyata olinya tinggal kurang dari separuh. Jadi oli yang kurang itu bisa kemungkinan merusak. Kenapa merusak? Ya karena olinya jadi jumlahnya kurang, yang kepompa jadi kurang. Ya tentu ini kasusnya beda-beda dari motor per motor ya. Ada yang lebih tahan, ada yang nggak tahan. Tapi yang jelas kalau misalnya oli itu kurang, ya pasti akan ada bagian-bagian yang kemudian nggak akan kena lumasi. Padahal ada part-part yang harus terus dilumasi. Begitu tidak kena pelumasan, langsung rusak komponennya. Jadi ya jangan sampai lah ya oli itu berkurang. Kalau selama ini tidak pernah melakukan monitoring ketinggian oli, ya lakukanlah ya. Toh kalau olinya tetap ya nggak akan bakal beda jauh lah.
tinggal dihafalkan saja. Oh, pakai oli ini ausnya kecepatannya segini gitu ya. Jadi tinggal dihafalkan aja. Oh, kalau pakai oli ini nanti kira-kira pemakaian sekian kilometer pasti bakal jadi segini. Seperti itu. Jadi, tapi untuk pertama ya kita harus tahu lah. Ancer-ancer ya, kita lakukan cek berkala setiap 200 km atau berapa gitu ya, untuk lihat olinya tinggal seberapa. Jangan nuruti omongannya orang bengkel, jangan nuruti omongannya orang dealer, karena ya orang dealer, orang bengkel resmi sekalipun, orang ahli oli sekalipun ya, lihat oli tinggal separuh, seperempat itu normal itu mas, emang kayak gitu, oli cepat habis. Padahal oli tinggal seperempat, oli tinggal separuh, itu pertanda sangat buruk gitu. Paling 10.000 km lagi mesin sudah harus turun mesin, karena ya pasti akan ada bagian yang oblak, yang rusak. Apalagi ketika di drain itu kondisi olinya warnanya hitam pekat, nah wis itu benar-benar nggak layak ya. Tapi ya jangan cuma acuan itu saja ya ganti oli itu ya, karena ada oli yang walau jumlahnya masih utuh, kemampuannya sudah berkurang jauh, sudah rusak. Jadi ya itu jadi faktor pelengkap lah. Suara mesin harus tetap halus, warnanya nggak boleh hitam, terus volumenya juga tidak boleh terlalu berkurang, kayak gitu ya. Kita pakai banyak faktor lah ya. Ganti oli itu baiknya tidak pakai acuan kilometer, karena rusaknya oli atau kesehatan mesin itu beda-beda. Ya wes, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.